Hai anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi kita untuk dengar firman Tuhan dan belajar apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Nah, kali ini kita mau lihat firman Tuhan dari Keluaran 16. Iya, satu pasal tapi panjang. Anak-anak boleh sama papa mama baca di rumah. Tapi cerita ini adalah tentang bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel waktu itu hidup sebagai budak di tanah Mesir selama 400 tahun. Lama banget ya. Akhirnya Tuhan mendengar seruan mereka dan tangisan mereka. Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin mereka untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan masuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah perjanjian. Nah, setelah Tuhan mengeluarkan mereka dengan mujizat, waktu itu sampai Tuhan mengadakan 10 tulah, mereka kemudian dibawa Tuhan menyeberang laut mati, lautan dibelah, mereka berjalan di antara lautan, mereka akhirnya sampai di padang gurun. Tetapi mereka mengeluh sama Musa. Mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu akan membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka takut. Mereka tidak biasa hidup di luar karena setiap hari mereka menjadi budak, bekerja dan diperintah. Jam kerja ya kerja, jam makan ada makanan disediain, ya makan. Jam pulang ya pulang, di rumah istirahat. Begitu terus setiap hari selama 400 tahun. Nah, sekarang mereka bertanya, kalau lapar gimana cari makan? Makan apa? Bagaimana kalau ada badai? Mereka ketakutan karena di padang gurun kalau malam hari dingin. Mereka ketakutan, mereka khawatir di padang gurun gimana cari makanan, gimana cari minum, gimana. Karena biasanya semua sudah disiapkan di tanah Mesir. Nah, jadi mereka mengeluh dan marah sama Musa. Mereka bilang, Musa, kenapa kamu bawa kami keluar di sini? Kalau tahu gitu mesti mati di padang gurun. Lebih baik kami tinggal saja terus di tanah Mesir jadi budak. Mereka juga marah sama Tuhan. Nah, kemarahan dan keluhan mereka membuat Tuhan marah. Tapi Tuhan masih sabar sama mereka. Nah, Tuhan yang sabar terhadap umatnya tetap menyediakan dan memperhatikan mereka. Waktu bangsa ini marah minta makan, lapar, makan, Tuhan kirim mana roti setiap pagi. Tuhan kirim burung setiap petang makan daging. Tuhan buat batu bisa keluar air di padang gurun. Tuhan buat baju mereka ini gak rusak selama 40 tahun. Tuhan juga buat sepatu mereka gak rusak juga selama 40 tahun. Waktu siang supaya mereka tidak kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Waktu malam supaya mereka gak kedinginan, Tuhan buat tiang api. Tuhan dengan sabar mengajar mereka untuk juga sabar dan percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tuhan juga mengajarkan Musa supaya sabar dan percaya kepada Tuhan. Karena
Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka dan tetap setia. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, anak-anak, kita lihat dari ayat ini bahwa Tuhan itu panjang sabar karena Dia penuh dengan kasih dan kesetiaan. Kita mau belajar dan mengenal bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa itu, Dia sabar sama kita dan Dia juga setia sama kita. Karena itu, kalau kita terus percaya dan yakin, Tuhanku sayang sama aku loh, Tuhanku sabar sama aku, maka kita juga bisa jadi sabar dan penyayang dan setia dan taat. Karena Tuhan yang ada di dalam hati kita yang menjadikannya termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, kalau Tuhan sabar sama bangsa Israel selama 40 tahun, Ia terus menjaga dan menyediakan, maka Tuhan juga sabar sama anak-anak. Tuhan juga sabar sama papa dan mama. Dia selalu ada untuk anak-anak, untuk papa dan mama. Dan Dia tidak pernah tertidur loh. Dia selalu menjaga. Kalau kita lagi kurang sehat, Tuhan selalu merawat kita. Dia selalu mengerti apa yang anak-anak sedang hadapi. Waktu sulit belajar, gak bisa-bisa, Tuhan ada. Waktu harus menunggu giliran, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini ya, yang gak bisa kemana-mana, mesti banyak di rumah, belajar online, gak bisa lihat apa-apa. Siapa yang gak sabar mau ke mall atau ke tempat mainan anak-anak? Belum boleh kan? Tapi Dia akan mengajari anak-anak untuk sabar. Dia ada bersama dengan anak-anak. Nah, karena Tuhan kita sudah begitu sabar dengan kita, maka kita juga bisa menjadi sabar. Kenapa? Sebab Tuhan yang besar dan sabar itu sekarang tinggal di dalam kita. Jadi Dia yang akan membuat kita jadi sabar. Nah, anak-anak sabar apa aja? Sabar waktu adik gemesin atau ngeselin, sabar waktu kakak gangguin, sabar waktu belajar online, sabar waktu tunggu mama masak padahal udah lapar, sabar waktu tunggu papa pulang kerja karena mau main, sabar waktu tunggu giliran antrian bermain, sabar waktu tunggu masa seperti ini juga. Nah, Tuhan yang sabar ada dalam kita, karena itu kita pasti jadi sabar juga. Nah, anak-anak, ada satu hal lagi. Anak-anak kalau lihat edisi-edisi Big Junior yang sebelum-sebelumnya, waktu ada cerita tentang Zakheus, atau waktu ada cerita tentang Daniel di gua singa, atau juga edisi yang sekarang, kalau anak-anak lihat ada gambar-gambarnya, anak-anak pingin mewarnai, anak-anak screenshot, kasih tahu ke nomor WA ini, Kak, saya mau dong gambar yang ini dan ini dan ini dari edisi Zakheus atau edisi Daniel atau edisi yang sekarang. Lalu anak-anak minta di nomor WA ini,
Lalu kemudian nanti kakak-kakak Big Junior akan kirim gambarnya yang tidak ada maminya, yang polos gambar semua ke handphone anak-anak lagi. Anak-anak bisa print, beri warna yang bagus, beri warna yang keren, seperti begini contohnya. Nanti kita akan putarkan dan tampilkan di edisi-edisi berikut setiap kali ada Big Junior. Kenapa? Supaya menjadi berkat. Dan kalau papa mama, anak-anak ada kesaksian, bisa WA juga ceritanya ke nomor ini. Dan juga bisa kirim video atau kirim foto anak-anak sedang berdoa, sedang menyanyi, menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan tampilkan supaya menjadi berkat buat anak-anak dan keluarga-keluarga yang lain. Nah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sekarang. Ya, sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang dahsyat itu ada di dalam hati kami. Karena itu kami bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi sabar. Ajar kami Tuhan supaya bisa lebih lemah lembut dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami terima Engkau di dalam hidup kami. Karena itu kami sudah terima yang terbaik. Jadikan kami berkat buat keluarga kami, buat orang banyak. Kami akan tetap terus kuat dan sehat, dan terlebih lagi membawa kesabaran kepada teman-teman sekitar kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.